X adalah MJ per M. Nah, MJ-nya kita dapatkan dari si massa ini tadi. Kemudian, kalau untuk mencari titik Y itu berarti MX per M. Nah, dia biasanya langsung berhubungan. Berhubungan juga nanti langsung dengan si satu lagi ada namanya momen inersia. Dia langsung berhubungan ya. Oke, coba kita lihat dulu contohnya yang ini dulu. Jadi kalau seandainya kita punya sebuah lempengan, ini sebenarnya dasar dari lempengan itu ya, alasnya. Nah, ini kan pasti dia punya massa, ya. Pasti ini punya massa. Nah, dan massa ini pasti dia punya pusat. Ini yang dinamakan sebagai titik tengahnya, ini namanya pusat massa. Nah, kita akan mencari itu. Next, kita gunakan rumus yang ada ini. Oke. Ini sistemnya tidak bisa menyimpan. Jadi kalau saya sudah selesai menulis, dia langsung hilang. Jadi sekiranya diperlukan silakan di screenshot. Ini izin saya rekam. Ya, kalau nggak record juga boleh. Atau gimana? Atau ada yang punya ini nggak? Saya ini bingung kalau nulis pakai ini. Kalau pakai di Zoom, dia nggak enak. Kalau pakai papan Zoom itu. Jadi ini saya pakai notepad. Jadi kalau ini, dia hilang. Bisa digeser-geser. Sama aja, karena dia sistemnya melekat di Zoom-nya. Jadi kalaupun kita geser, dia ngikut. Bu. Gimana? Atau ada yang punya ide nggak? Gimana? Kalau sama Pak Elwan kemarin tuh Bu, pakai PPT Bu. Jadi nulisnya di PPT gitu Bu. Kan fitur PPT itu ada yang kayak doodle gitu Bu. Untuk nulis gitu, juga. Menulis ya? Iya. Jadi dia tersimpan? Tersimpan Bu. Jadi kayak sama kita ngedit di PPT gitu Bu. Cuman versi pakai doodle-nya. Nah ini kan kalau saya kemana-mana nih, kan dia masih ada ya. Dia tuh nggak melekat di notepad-nya. Jadi notepad-nya tadi itu hanya sekedar alasnya aja, alas putihnya. Mana foto ini? Saya buka dulu. Berarti saya nulisnya itu lewat PowerPoint-nya ya, bukan lewat fitur yang ada di Zoom. Iya Bu. Iya Bu, kalau Pak Elwan biasanya seperti itu Bu. Gini ya. Pakai ini? Bukan. Ini berarti dimatikan dulu dong. Hilang ya ini tadi? Enggak. Ini ya. Tapi dia lambat. Kalian merasa nggak saya nulisnya lambat? Agak delay dikit Bu. Dia tuh nggak yang langsung muncul gitu loh. Iya nggak apa, perasaan saya aja. Oke lah nggak apa-apa, kita kayaknya jadi enak ya. Terus yang ini saya hapus dulu, nulis ulang. Nggak usah ya, yang tadi udah disensor. Sudah Bu. Ya Bu. Ya, berarti yang tadi biarkan saja. Kita hapus. Ini kita untuk hapus ini kan. Bener pakai kayak gini audit? Kayaknya iya Bu, lupa. Coba berarti yang ini tadi kita hapus dulu semua. Nah, gini. Ini kita tuang dulu. Oke. Coba kita lihat contohnya dulu ya. Kita akan buat contohnya. Kita nggak pakai ini lagi, saya lupa. Kita pakai ini. Sebuah lamina dengan kerapatan
X, Y, fungsi X, Y, 6X. Jadi ini lambang dari kerapatan ya, ini. Dibatasi sumbu X. X dan garis sama dengan 4 dan Y sama dengan X pangkat 1. Tentukan massa dan pusat massa. Dan massa dan pusat massa. Berarti pertama kali apa yang harus kita lakukan dulu? Ngapain dulu? Ayo. Kita gambar dulu. Sebelum ke gambar, sebelum kita ke ininya, mencari dari massa dan pusat massa, kita tentunya akan menggambar dulu. Tujuannya apa? Karena kita belum tahu batasnya ya. Batas integralnya kan kita belum tahu, jadi wajib kita gambarkan dulu. Gambarnya cukup berdimensi ruang 2. Kita punya sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sebuah apa ini tadi, kelamina dengan kerapatannya adalah 6XY dibatasi oleh sumbu X. Berarti batas kita adalah sumbu X. Ini ada sumbu X dan kita punya garis X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4 itu berarti di mana? Ini 4 ya. Berarti kita punya garis di sini. Ini adalah garis X sama dengan 4. Lalu kita punya fungsi Y sama dengan akar X. Fungsi Y sama dengan akar X itu gambarnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ini adalah fungsi dari Y sama dengan X pangkat setengah itu akar X ya, sama aja ya. Kita akan mencari batasnya dulu, batas nilai X. Kalau dari gambar ini, batas nilai X-nya dari mana? 0 sampai dengan 4. 4. Lalu batas nilai Y-nya dari mana sampai mana? Y-nya kan sepanjang ini ya, sepanjang dari garis Y sama dengan akar X. Maka batas nilai Y-nya itu adalah 0 sampai Y sama dengan akar X ya. Atau si akar X-nya aja ini, Y-nya tidak dimaksudkan, kan nilai Y-nya ini. Jadi kita punya batas ya. Kita akan mencari massa. Massa tadi adalah integral lipat 2 dari sebuah kerapatan. Kita punya fungsi kerapatan kita, dA, gitu ya. Ini kita punya batas. Batas kita berapa? X-nya itu dari 0 sampai dengan 4. Dan nilai Y kita adalah 0 sampai dengan akar X. Nah, fungsi kita apa? Ini fungsinya ya. Fungsi kita adalah 6X Y. DX DY atau DY DX? DY DX, Bu. Ya, DY DX. Karena ini Y-nya dulu ya. Ya, berarti kita akan integralkan dulu terhadap Y. Apa hasilnya? 6X Y diintegralkan terhadap Y. Apa hasilnya? Ini diintegralkan terhadap Y. 3XY kuadrat, Bu. Ya, 3XY kuadrat. Karena yang diintegralkannya adalah si Y. Ini kan setengah, kita 5. Batasnya adalah 0 sampai dengan akar X. Oke, kita masukkan ininya, batasnya dari akar X berarti 3X X dikali akar X pangkat 2 pangkat 2 dikurangkan dengan kurang 3, 0. 3X X dikali 0 dikali kuadrat. ya. DX. Berapa hasilnya? 3X kuadrat. 3X kuadrat. Karena akar X dikuadratkan itu tinggal X. 3X kuadrat D. Nah, sekarang ini kita akan integralkan terhadap X. Apa hasilnya? X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Batasnya adalah 0 sampai dengan 4. Ya,
Berarti tinggal 4 pangkat 3 dikurangkan dengan 0 pangkat 0 3. pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 64. Ya, 64. Ini adalah masa ya. Oke, bisa menjadi masa. Bisa, Bu. Nah, jadi ingat, tapi soal ini tidak selalu semuanya berbentuk integral lipat 2 yang dalam sumbu x. Bisa jadi dia berbentuk koordinat polar. Ya, kalau polar ya berarti kita integralkannya kayak polar kemarin. Kalau dia pakai koordinat kartesius ya berarti kita integralkannya kartesius itu ya. Nah, ini penerapan dari itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk masanya. Belum. Kita lanjut ya. Ya. Habis ini. Saya harus nambah dulu ini. Hilang kan? Kalau saya nambahkannya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencari si pusat massa. Sebelum kita mencari pusat massa, kita harus mencari apa dulu? Mx dan juga X dan MY. ya, kita cari Mx dan juga My. Mx sama dengan apa tadi rumusnya? Mx itu integral lipat 2 MY per M. itu dari apa tadi? Untuk nyari x. Pro X, Y, dA. Fungsi kerapatannya kita kalikan dengan si y ya. Nah, kita punya fungsi kerapatannya tadi. Apa tadi fungsinya tadi? 6xy ya. Berarti y kita kalikan dengan 6xy. dA. Berapa hasilnya? 6xy kuadrat. Kalau kita masukkan batasnya tadi, x-nya dari 0 sampai dengan 4 kemudian yang y-nya adalah 0 sampai dengan akar X 6y kuadrat dy dx. Oke, kita integralkan terhadap y apa hasilnya? 2x pangkat 3. Apa? 2x pangkat 3. X y pangkat 3 batasnya 0 sampai dengan akar X dx. berarti 2x akar x pangkat 3 kurang 2x akar x pangkat 0 pangkat 3. kok pangkat ini 0 pangkat 3. Iya. Nol pangkat 3 dx. Berapa hasilnya jadinya? 2x pangkat 2 akar X. Berapa ini jadinya? 2x pangkat berapa ini? 2X kuadrat akar X. 2x pangkat 2 akar X. 2x 2X kuadrat akar X. 2x kuadrat. Min Gabungkan 2x. jadinya berapa? Gabungkan coba. Kalau gabungkan gimana? Jadi 2x pangkat berapa? Berapa ini? Pangkat 1. Yang ini pangkat 3 per. Yang ini 1. Yang ini 3 per 2. 1 ditambah 3 per 2. 2x pangkat 3 per 2. 3 per 2. Kalau dikalikan dengan ini. Ini kan Pangkat X. 5 Ini per pangkat 1. Iya, 5 per 2. Jadi ini yang ini 1, yang ini 3 per 2. 1 tambah 3 per 2,
5/2. dx. Oke, sekarang kita integralkan terhadap x. Berapa integralnya? Kalau bingung ditulis dulu. Dan ini 1/5/2 kan? 5/2 ditambah 1 berapa? 7/2. 2. Kalau 7/2 berarti kalau kita balik jadi 2/7. 2/7. 2/7. Ini 7/2 ya. Iya. 0 sampai 0-4. 4/7 x pangkat 7/2. kita masukkan, jadi 4/7 x-nya 4 pangkat 7/2. kurang 4/7 0 pangkat 7/2. berapa hasilnya? 4 pangkat 7/2. Gimana ini? 14 berarti ya, Bu? 14. 2 pangkat 9/7, Bu. 2 pangkat 9/7. 2 pangkat 9 dibagi 7. Dikurang. masa iya? Ini 4/7, ini 2 pangkat 2. Pangkat 2, pangkatnya lagi 7/2 kan? Iya, Bu. Dicoret. Yang Langsung yang hasilnya 4-nya juga jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 7 kan? 7. Benar nggak? Iya. 4-nya jadi 2 pangkat 2. Oh, kamu tadi gitu kan? Oke, boleh. Baca langsung hasilnya berapa ini Andini? 2 pangkat 9. 512/7. 12/7. Ini adalah si MX-nya ya. Sekarang kita akan mencari siapa? Apa lagi? MY. Ya, kita cari MY. MY tadi rumusnya adalah X kita kalikan dengan fungsi kerapatannya ya. Integral apa? 2 X. Dari fungsi kita tadi apa? 6. 6xy. DA. Berarti jadi 6x kuadrat Y DA. Dengan batas kita 0 sampai 4 dan 0 sampai akar X. Y dx. Berapa hasilnya? Kita integralkan dulu terhadap Y. 3x kuadrat Y y kuadrat kuadrat Y kuadrat dengan batasnya 0 sampai akar X dx. per x. Berapa ini? 3x kuadrat 3 kali akar X. Oh, salah. 2 Didiskusikan itu adalah si Y-nya. X kuadrat akar X X pangkat 2. 3x kuadrat akar kuadrat dikali 0 pangkat 2. 2. Berapa hasilnya? 3x X pangkat 3. ini 3x pangkat 3. Berapa? 3 3x X pangkat 3 3 dx. x. Oke, kita integralkan terhadap X, hasilnya apa? 3/4 x pangkat 4. 3/4 X pangkat 4. Hasilnya 0 sampai 4. 4 Jadi 3/4 dikali 4 pangkat 4. 4 kurangi 6. Berapa hasilnya?
256 kali 3. Dikali 3 langsung bagi 4, berapa ini? 256 ya. 192. 192. Setelah itu baru kita akan mencari si Pusat massa. ya, Pusat pusat massa tadi kita punya titik X, Y, dan X-nya itu rumusnya adalah MY per M. MY per Tadi berapa? Ini ya, 192. 2. M kita tadi berapa sih? 64. Ya, Bu. 192 dibagi 64. Berapa ini? 3, Bu. 3, Bu. 3. 3, Bu. Berarti MX per M. MX kita tadi berapa? 512 per 7 ya. Diperkar lagi dengan 64. 4. Jadi 512 per 7 dikali 1 per 64. Ya, kasih. Sederhanakan langsung. Ini kalau bisa disederhanakan paling sederhananya berapa? Paling sederhananya 8/7, Bu. 8 per 7. Jadi pusat massa kita itu adalah X, Y dengan X-nya adalah 3,8 per 8/7. ya. Kalau saya ada pertanyaan dulu. Izin nanya, Bu. Iya. Yang Y sama dengan MX per M, itu kan sama dengan 512/7/64. Yang per 64 dari mana, Ibu? 64-nya M. M. Oh, yang MX-nya 512. Ini MX-nya. Ini M-nya. Kasih, Bu. Ada lagi? Bisa dipahami yang ini? 512/7 dikali 64. Bisa, Bu. Bisa. Oke, sekarang kita masuk ke momen inersia. 500. Nah, momen inersia ini sebenarnya dia masih ada hubungannya juga dengan si massa dan juga pusat massa tadi. Jadi momen inersia itu kita lambangkannya I. Jadi dia punya IX dan juga Y 512/7 dan juga IZ. Jadi kita punya 3. Rumusnya dikali apa? 64. Kalau IX itu rumusnya integral lipat 2, Y pangkat 2. Jadi kalau tadi itu ini. Sebentar ya, ada tukang galon datang. Saya bayar galon dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Salah. 512/7 dikali 64.
9 kali 9. Sederhana sekali. Bisa cepat pakai lah. Dan aku juga. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau untuk mencari momen inersia itu fungsinya ini kita kaitkan fungsi terapan kita tadi ya. Jadi kalau tadi si pusat massa itu dikalikannya dengan y aja, kalau ini dikalikannya dengan y pangkat 2. Sama kayak kalau si y berarti kita kalikannya dengan x pangkat 2. Terus kalau si z nyarinya apa? Cukup si x tadi kita tambah dengan i. Jadi nilai dari x dan y tadi itu didapatkan untuk mencari nilai i z. Jadi momen inersianya x y z-nya adalah ya. Oke, sekarang saya minta kalian coba soal yang tadi untuk mencari momen inersia. Coba cari dulu momen inersia. Difotokan aja ya nanti hasilnya ya. Dicoret-coret dulu di kertas, nanti difotokan aja. Cari dulu. Yang masih bingung nyarinya? Ini ya. Jadi kalau untuk yang ix kalikannya ini dengan y kuadrat, kalau y dikalikannya dengan x kuadrat. Fungsi masih fungsi yang tadi, fungsi 6x ya. Yang fungsi yang ada contoh tadi. Silahkan coba dulu ya.
Ada yang udah dapet? Sudah, Bu. Berapa? IX-nya 128. Kemudian IY-nya 768, IZ-nya 896. IX-nya berapa? 128, Bu. Tapi nggak tahu salah apa benar, Bu. Yang lainnya coba, yang lainnya dapetnya sama apa enggak? Beda, Bu. Nggak tahu, tapi mungkin salah juga. Andini dapetnya berapa? Yang IX-nya 96. Yang IY-nya itu 614,4. Kalau IZ-nya 710,4. Yang lain? Coba ada yang dapat beda lagi? Coba IG-nya dicek lagi Andini. Yang IY, Bu. Iya, yang IG. Yang saya dapatnya IX-nya juga 96. Coba Bella dicek lagi, Bella. IY-nya 3072 per 5, Bu. Berapa? 2000. 3072 per 5. Kalau dijadikan koma berapa? 3000. 614,4. Sama kayak Andini, Bu, yang Cynthia. 614,4. 4. Andini Iya. tadi juga segitu dapatnya? Iya. Sama? Iya, sama. Yang lainnya? Yang Ini ada Septiwa dapet. juga sama, Bu. Sama kayak punya Andini. Septiwa juga sama? Iya, Yang Bu. IG-nya? Iya, iya. Oke, berarti saya yang ada salah satu. Yang penting udah paham ya caranya ya, karena ini kan nggak begitu susah. Intinya tinggal kita perkalikan dengan Y kuadrat ataupun dengan X kuadrat. Semuanya ya sebenarnya tergantung fungsinya. Ketika fungsinya itu rumit, berarti pengalinya nanti lebih rumit dalam mengintegralkannya juga. Kalau ketika fungsinya sederhana, berarti dia akan lebih sederhana. Gitu ya. Oke, paham untuk momen inersianya? Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang luas permukaan. Silakan hidupkan lagi kameranya ya. Luas permukaan. Di buku halaman berapa luas permukaan? Selanjutnya dari penerapan itu. Halaman 318, Bu. 13, Bu.
Jadi kalau seandainya kita kemarin itu mencari volume, maka kali ini kita hanya akan mencari luasnya saja. Jadi bukan volume, tapi luas permukaan atau luas alasnya saja. Maka di sini kita nanti akan mempunyai rumus baru yang lebih sederhana untuk mencari luas itu sendiri. Aku nggak mau dipencet ya. Saya nggak bisa mencet ini ya. Saya menghilang. Kayak mana ini? Kursanya tidak mau digeser-geser. Hilang kursornya ketika di itu. Kayak gini enggak? Kenapa ya? Nggak mau diapa-apakan. Kan tadi juga hilang. Mana catatan kita tadi? Itu ada 2 layar, Bu. Itu coba di PPT-nya dipencet, Bu. Nah, ya. Yang satunya. Ini kursor saya tuh nggak mau hijau. Mana ini yang hijau? Cuma ini yang ada. Kok gini? Nggak mau diapa-apain ini kalau lagi kayak gini. Nggak mau diapa-apain ini kalau saya ke sini. Semuanya nggak mau. Makanya dari sini ya. Oke, mau deh. Udah bisa. Oke, sekarang kita masuk ke luas permukaan ini. Jadi kalau seandainya sesuai yang kita pelajari kemarin ya, kita punya bangun ruang dimensi 3 dan kita akan mencari volume alam. Bentar ya. Anggap aja kita punya tabung deh di sini ya. Kita kan pasti punya sebuah fungsi. Fungsi apa kemarin nih? F, X, Y. Jadi ini kita punya R. Nah, kita akan mencari luas permukaannya, bukan volumenya, tapi mencari
luas permukaan dari bangun ruang ini, gitu ya. Nah, rumusnya apa? Kalau untuk mencari luas permukaan itu, kita kayaknya nggak akan sempat kalau mau mencari dari mana asal dari rumus ini, nanti boleh dipelajari aja di buku, karena ini cukup panjang untuk mencari luasnya, karena waktu kita kan terbatas ya. Nanti ketika kita akan mencari, dia akan mendapatkan rumus bahwa untuk mencari luas permukaan bangun ruang itu adalah integral lipat 2 dari fungsi x dikuadratkan ditambah fungsi y kuadrat ditambah 1 dA. Jadi kita akan dapatkan rumus ini. Jadi ini untuk mencari apa? Luas ya. Luas permukaan dari bangun ruang. Oke, coba kita lihat saja langsung ke contoh. Contohnya misalkan kita punya sebuah fungsi fungsi z sama dengan 4 dikurang x kuadrat ya, yang terletak di atas persegi kanan Z akar 4 min x kuadrat adalah dan koordinatnya memenuhi apa? X lebih dari sama dengan 4, dari sama dengan 1, dan ini lebih dari sama dengan 4, kurang dari sama dengan 4. Maka pertama, ini fungsi ini artinya dia turunan. Kita akan mencari dulu turunan dari fungsi itu terhadap x maupun terhadap y. Nanti baru kita akan mengintegralkan. Oke. Jadi kita punya batas x-nya adalah 0 sampai dengan 1 dan batas y-nya adalah 0 sampai dengan 4. Maka pertama kali kita harus mencari turunan dulu. Fx-nya berapa? Kita cari fx-nya, kita kan akar 4 min x kuadrat. Atau kalau seandainya kita jadi pangkat, berarti 4 min x kuadrat pangkat berapa? Kalau kita turunkan terhadap x, maka hasilnya apa? turunan 4 min x kuadrat pangkat 1/2 terhadap x. 4 min x kuadrat x. Jadi pakai turunan apa? Turunan rantai, Bu. Turunan rantai. Contohnya 4 min x kuadrat, ini pangkat min setengah ya, kan dia turunan ya. Kali kita turunkan yang ini jadi 2 x. Hasilnya jadi berapa? Minus x. Ini min 2 x sama ini boleh dicoret ya. Ya, Bu. Terus Minus x. minus X. x. Terus ini Dikali. di bawah ya. Ya, Bu. Boleh pindah di bawah jadi akar Akar 4 minus x kuadrat. x kuadrat. Ini adalah turunan dari si fungsi itu terhadap. Sekarang kita akan mencari turunannya terhadap y. Sekarang turunan y, terhadap y. turunan dari fungsi terhadap 4 min x kuadrat. Kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 4 minus x kuadrat. yang turunkannya terhadap y loh. Akar 4 min x kuadrat diturunkan terhadap y. Sama kayak integral kan? Ini kan nggak ada y-nya. Berarti turunannya apa? 0. Baru kita tinggal masukkan ke yang tadi adalah akar integral lipat 2 dari akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat tambah 1 dA. fx kita tadi adalah min x per akar 4 min x kuadrat pangkatkan lagi dengan 2 ditambah y kita adalah 0 pangkat 2 ditambah 1.
Kenapa ini kalau dikuadratkan jadinya? X kuadrat ya? Benar? Ya, Kan min. Yang ini akar ketemu kuadrat hilang. Tinggal 4 min X kuadrat. min X. Nah, ini kan 0. Ini 1 ya. 1 ini biar kita bisa operasikan, disamakan dulu penyebutnya dengan sebelahnya. Kita boleh Jadi, tulisnya di 4 min X kuadrat per 4 min X kuadrat. Bener nggak? Ya. Terus ini kita bisa operasikan X kuadrat dikurang X kuadrat. Habis. Tinggal 4 per 4 min X kuadrat. Ya. Sekarang ini siapa? Masukkan batas integralnya, Bu. Batas integralnya tadi X-nya dari berapa sampai berapa? X-nya dari 0 sampai 1. Nah, Y-nya adalah 0 sampai sampai 4 per 4 min X kuadrat. Di apa dulu? DYD. Oke, kita akan integralkan. Atau kalau nggak mau ada akar yang atasnya, boleh fungsi itu kita rubah menjadi 0,1 akar. Ya, akar. Ini akar dari 4 kan 2 ya. 2 per akar 4 min X kuadrat dini. Kita integralkan terhadap dia hasilnya apa? Akar 4 min X kuadrat Y. Ada Y-nya ya. 2 per akar 4 min X kuadrat Y. Di ininya 0 sampai dengan 4 DX. Nanti kita masukkan nilainya. Y-nya dari 0 sampai dengan 4. 2 per 4 dikurang. X kuadrat dikali 4. Ya, ini S-nya enggak ya? Iya, Bu. Ini kali 4. 2 dikurang. 4 min X kuadrat kali DX. Berapa hasilnya tinggalan? 8 ya? Iya, Bu. 8 per Akar 4 min X kuadrat kuadrat D. DX. Gimana integralkannya terhadap kalau kita pakai integrasi dapat coba dipikirkan dulu kita apa karena kalau pakai substitusi saya lihat ini kan nanti 2x ya 2x nya nggak bisa tercoret karena 8 nya nggak punya x. Kalau kalian pernah belajar integral yang biasa dijadikan apa trigonometri, jadi kalau seandainya kita punya fungsi kita punya integral dari si U akan kayak semacam lingkaran ya sebenarnya awalnya, benar nggak? Fungsi lingkaran kan ini A kuadrat dikurang U kuadrat, maka dia integralnya jadi sin pangkat 1 sin 1 U per A ditambah C. Nah, coba kita pakai rumus ini kan sama nih bentuknya. Berarti kalau seandainya 8 per akar 4 kurang kuadrat, maka integralnya menjadi apa? Sin pangkat min setengah U. U-nya apa? Siapa U?
Ini siapa di sana? Tapi atasnya harus 4 berapa? Ini siapa di buku pangkat 2? Ini 8-nya boleh ditekankan gitu ya. Integralnya ngomong sendiri itu pasti. Boleh kan 8-nya ditekankan? Ayo, kalau dari ini berarti U-nya berapa? Ingat ini kan U pangkat 2, berarti U-nya adalah si X kuadrat. X kuadrat itu U kuadrat, berarti U-nya adalah X aja, benar nggak? Ya, Bu. Ya, per A-nya berapa? 4. 2, Bu. 2. Kita substitusikan dari 0 sampai dengan 1. berapa jadi? Sini 8-nya ketinggalan, Bu. Depan ya, kita kalikan dengan terakhir. Angkatnya setengah per 1 dibagi 2, jadi setengah ya ini ya. Setengah dikurangkan dengan sin pangkat setengah dari 0 per 2 adalah 0. 0. Berarti berapa? Arcus ini, kita baca arcus ini ya. Sin berapa yang hasilnya setengah. Kan gitu ya. Berapa yang hasilnya setengah? Ya, sin 30, berarti ini 30. Atau biasanya kalau kita menuliskan seperti ini, kita pakai pi. Kalau dalam pi berarti 30 itu berapa? Pi per 6. 6. Pi per 6. Pi per 6. Kurang sin berapa yang hasilnya 0. sin berapa yang hasilnya 0? 0. 0. Ya kan? Ini tingkat 8 kali pi, 8 pi per 6. 8 pi per 6 itu kalau kita sederhanakan jadi 4 per 3 Atau 3 pi. pi. Sebenarnya ini kebetulan bentuknya dia tidak bisa, integralnya itu tidak bisa menggunakan substitusi ya. Tapi ketika dia bisa pakai substitusi ya kita integralkan substitusi kayak kita biasanya dapat soal kemarin. Ya. Yang kayak dibuat sama saya kemarin, apa yang gimana dapat substitusi itu. Di Kris, itu juga dapat ya integral substitusi. Karena kebetulan dia fungsinya itu ke fungsi lingkaran persamaan, makanya dia bisa menjadi sini. Oke, sampai sini kita pertanyaan dulu untuk mencari luas permukaan. Jadi yang pertama kita turunkan dulu, baru bisa kita itu. Ibu izin bertanya. Iya boleh. Tadi kan sinyalnya kan macet-macet, itu tuh dapat yang kan ada 8 integral yang batasnya 0 sampai 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Nah, di bawahnya kan sampai dengan 8 dalam kurung sin min 1 x per 2 dengan batas 0 sampai 1. Itu dapat dari mana tadi, Bu? Dari sini kalau sini kita punya sebuah fungsi yang dia mendekati sebuah fungsi ini kan, maka kita bisa mengubahnya ke dalam trigonometri. A kuadrat dikurang U kuadrat sama dengan sin bakal setengah U per 3. Ini karena kebetulan fungsinya aja begini seperti ini, tapi tidak semua bisa dibeginikan ya. Jadi ketika dia bisa diintegralkan biasa ya integralkan biasa. Karena kalau seandainya ini kita pakai integral yang substitusi itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau kita kayak yang kamu kerjakan kemarin ya, kita misalkan U gitu kan, U-nya berarti kan 4 min X per 6. Terus di U per dx-nya berarti kan 2x, ya enggak? Ya 2x itu kita tidak punya kawan yang mau dicoret, karena dia harusnya tidak punya X. Kecuali kalau dia punya X, maka kita bisa menggunakan itu. Bisa tidak semua soal itu bisa menggunakan integral yang digunakan kemarin. Jadi kita lihat dulu apakah dia bisa dicoret, apakah dia bisa habis atau tidak X-nya. Kalau nggak habis ya nggak bisa, gitu ya. Jadi harus pindah-pindah kita menggunakan integral. Ketika soalnya dia lebih sederhana ya cukup langsung diintegralkan biasa, gitu ya.
Ada lagi yang mana? Kita lihat lagi yang kami ini buku halaman 322. Nomor berapa ya? Coba nomor 1. Nomor 1 data dulu. Jadi kalian lanjut. Nomor 1 itu diketahui ada sebuah fungsi 3x ditambah 4y ditambah 6z sama dengan 12 berada di atas persegi panjang di bidang xy dengan sudutnya 0,0, 2,0, 2,1 dan 0,1. Maka kita perlu dulu menggambarkan dulu ya x, y nya itu. Jadi kita tahu batasnya. Ini x, ini y. Pertama berapa? 0,0, berarti titiknya di sini ya. Kemudian 2,0. 0,0. Ya, ini berarti 2,0. Kemudian 2,1. 2,1 ini ya. Ini yang lupa aja ya. Ini adalah si 2,1 dan satu lagi 0,1 yang ini ya. Dia berbentuk persegi panjang. Berarti batas nilai x-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 2. 0 sampai 2 ya. Ini adalah batas nilai x-nya 0 sampai 2 dan batas nilai y-nya adalah 0 sampai 1. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam fungsinya. Dan ingat, ini fungsinya masih dalam berbentuk fungsi itu ada yang perlu kita ubah nggak? Caranya dulu. Kan Iya, kalau berubah. fungsi ya, berubah gimana Bella? Sama dengan 0 ya, Bu? Apakah sama dengan 0? Harus gimana? Fungsi f, x, y itu sebenarnya apa sih? Ini lambangnya. Kan biasanya fungsi itu dia f, x, y sama dengan titik. Nah, ini bentuknya nggak seperti itu tuh. F, x, y itu lambang lainnya apa? Sama kayak kita misalkan fx. Fx itu sama aja dengan si y. Benar nggak? Ya, kalau fx sama y itu sama aja kayak apa? Kalau fy itu sama aja x. Nah, kalau fx sama y itu sama aja kayak apa? Penggantinya apa? Ini bikin bensin. Ini penggantinya apa? Ini adalah si z. Ya. Berarti fungsi ini kita buat dulu adalah z sama dengan baru itu jadi sebuah fungsinya. Bisa dalam z sama dengan
Ini kan ada 6 jadi ini. Kita jadikan sebagai sama dengan jadikan sama dengan hasilnya apa? Min 3 2. min Bagi 4 plus 12 dibagi 6. Berarti Ya, Bu. 12, ya kan? Dikurang Kurang Tiga. 3. dikurang 4 Y. Ini kan masih 6 Z ya. Ini berarti per 6. 6. Ya, atau kalau cuma sederhana ini 12 bagi 6 adalah 2 kurang Dikurang per 2 X kurang 2 per 3 Y. gitu. Silakan coba dicari dulu apa intinya luas per muka. Bukan terlebih dahulu.
Saya soalnya mudah. Ada dapat 23/6, Bu. 23/6. Lain ada yang dapat jawaban lain? Kita bandingkan dulu. 5/3, Bu. 5/3. Lagi, ayo. Lagi. Hasilnya bisa negatif ya, Bu? Awas itu selalu positif. Walaupun nanti hasilnya negatif, kita menganggap itu positif. Tapi hasilnya positif. Jadi namanya luas dan volume itu tidak mungkin negatif. Lain ada yang dapat lagi? Berapa? 2/3. 2/3. 3 orang dengan jawabannya berbeda semua. Ya, lagi, Pak. Sambil dicek lagi yang udah dapat, benar nggak itu yang dapatnya? Soal ini nih, ketika kita jangan-jangan salah turunkan ya? Coba turunan terhadap X apa? X-nya. Berapa ini? X-nya di berapa? Min setengah. Berapa? Iya, minus setengah ya. Karena yang punya X itu hanya ini. Dan yang sisanya ketika kita turunkan jadi 0 karena kita anggap ini konstan ya. Ya, Bu. Y-nya berapa jadinya? Minus 2/3. Minus 2/3. Kita masukkan rumus kita tadi. Luas adalah akar dari min setengah dikuadratkan ditambah Min 2/3 dikuadratkan ditambah 1. Integral keduanya batasnya dari 0 sampai 1 dan 0 sampai dengan 2. Berarti kalau kayak ini dx dulu ya. dx dulu. Berapa itu? Min setengah pangkat 2. Ini 1/4, Bu. 4 ditambahkan dengan 4/9 ditambah 1. Berapa sih? Kalau kita samakan dulu penyebutnya Jadi 36, Bu. 36. Jadi berapa ini? 9/36. Hasil seluruhnya? Seluruhnya 61/36. 1. Kalau seluruhnya 61/36 dx d. Sekarang kita integralkan dulu terhadap X.
hasilnya apa nih? Akar 61/36 dikali X, Bu. Akar 61/36 X ya. Nah, X-nya 0 sampai dengan 1. 2. Jadi kita masukkan 2 dulu, berarti akar 61/36 dikali 2. Ya. Berapa hasilnya itu? Akar 61/3. Berapa? Akar 61/3. 61/3. 3. Ini di mana? Akar 61/18. 18, ya kan? Enggak dong. Bertiga kan akar 36 itu 6. 6 sama 2, berarti 3 ya? Atau sepertiga akar 61, bener nggak? Benar, Bu. Ya. Ini integral dari 0 sampai dengan 1D. Oke, sekarang. Berapa sih ini ya? Akar 1/3. Dikali Y. Y-nya ya. Nah, hasilnya seperti ini berarti. Ya, Bu, hasilnya akar 1/3. Akar 61/3. Tadi jangan dapat akar 1/3. Bella dapat, Bu, tapi bingung di akhirnya, Bu. No. Kenapa bingung ya? Ini kan Bella ubah jadi pangkat ya, Bu. Oh, Di akar. Jadi 61/36 pangkat setengah dikali 2. jadi makin ribet ya malahan ya. Ya, Bu. Tapi kan nggak tahu ya. Oke. Gimana yang lainnya? Udah paham? Masih ada yang bingung? Izin bertanya, Bu. Boleh ini? Tanya gimana? Bu, untuk diintegralkan itu bebas mau terhadap X dulu atau terhadap Y dulu? Ya bebas. Pasti hasilnya sama. Masih, Bu. Sama kayak kita kemarin. Kalau kita terhadap itu berarti batasnya di dalam X. Kalau kita terhadap itu berarti batasnya dalam gitu. Ya, jangan sampai cepat tapi pasangannya. Iya, Bu. Kata yang benar. Ya lagi. Ini kan soalnya kita mengintegralkannya konsanta dengan namakannya namakan X besar. Ya, kita tidak kali ini kita sudah belajar dari depan kita